Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ainun Fitri dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Rancang Sistem Penyiraman Otomatis Tanaman Cabai pada Greenhouse Berbasis Internet of Things. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Latar belakang. Dilihat dari web Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa pada daerah perkotaan memiliki persentase terbesar untuk kepadatan populasi. Dan dikutip dari kompas.com, kepadatan populasi ini akan berdampak pada ketersediaan pangan, lahan tempat tinggal, kesejahteraan air bersih, faktor lingkungan, dan pendidikan. Dari masalah-masalah tersebut, maka dapat kita simpulkan latar belakang dari penelitian ini adalah adanya pertumbuhan penduduk di kota yang begitu pesat, metode bercocok tanam yang tepat dan gaya hidup perkotaan, kebutuhan pangan daerah perkotaan tidak diimbangi dengan lahan hijau pertanian yang memadai, dan yang terakhir, teknologi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dari latar belakang, kita lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu diperlukan penerapan sistem pengairan yang mendukung untuk kegiatan penyiraman dalam sebuah greenhouse. Yang kedua, diperlukan suatu penerapan sistem yang dapat mengatur penyiraman tanaman yang cocok pada greenhouse. Yang ketiga, diperlukan suatu pusat kendali untuk mengendalikan seluruh kegiatan dalam proses pertumbuhan tanaman. Yang keempat, diperlukan suatu sistem yang dapat menampilkan hasil deteksi alat dan memberikan perintah pada sistem melalui smartphone. Selanjutnya ke pembatasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, pada pengairan atau irigasi teknik konvensional dibatasi pada sistem pengairan tetes. Selanjutnya, jenis tanaman yang digunakan hanya satu jenis, yaitu tanaman cabai rawit. Yang ketiga, hasil pembacaan sistem hanya akan memberikan informasi berupa tampilan pada layar LCD dan notifikasi pada smartphone. Yang keempat, pada smartphone bisa memberikan perintah langsung hanya untuk menyalakan pompa air dan pompa sprayer. Selanjutnya ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem penyiraman otomatis tanaman cabai pada greenhouse berbasis Internet of Things. Selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu merancang, membuat, dan menguji sebuah rancang sistem penyiraman otomatis tanaman cabai pada greenhouse berbasis Internet of Things. Selanjutnya kita ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu dapat memberikan solusi bagaimana kegiatan budidaya tanaman dapat dilakukan dengan efisien karena adanya teknologi IoT, dapat mengenal lebih jauh penggunaan IoT dengan mikrokontroler ESP32, dapat melakukan penyiraman tanaman secara otomatis, dapat mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, kita ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Selanjutnya, pengertian penyiraman tanaman otomatis, yaitu proses mengalirkan air pada tanaman secara otomatis tanpa adanya bantuan manusia secara langsung. Greenhouse. Greenhouse dikembangkan pertama kali pada umumnya digunakan di kawasan yang beriklim subtropika. Nelson mendefinisikan greenhouse sebagai suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding bersifat tembus cahaya. Berikut ini adalah gambar dari greenhouse. Selanjutnya, pengairan atau irigasi. Pengairan tanaman atau irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pengembangan air untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Selanjutnya ada sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes adalah suatu sistem irigasi di mana pemberian air dilakukan melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan yang kecil, dan air yang keluar berupa tetesan-tetesan langsung pada daerah perakaran tanaman. Berikut ini adalah gambaran dari mana sistem irigasi tetes. Selanjutnya ada tanaman cabai rawit. Cabai kultur atau cabai rawit adalah cabai yang buahnya tumbuh menjulang menghadap langit.
Cabai ini memiliki ciri-ciri yaitu warnanya hijau sewaktu muda dan jika telah masak berwarna merah tua. Berikut ini adalah gambar dari cabai rawit. Selanjutnya ada pengertian dari Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah penggabungan kata dari Internet dan Things. Arti sebuah kata dari Internet adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan jaringan protokol, dan arti kata Things dapat diartikan sebagai objek fisik. Selanjutnya ada microcontroller ESP32. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga dapat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Berikut adalah gambaran dari ESP32. Selanjutnya ada Arduino IDE. Arduino IDE adalah sebuah aplikasi yang sudah mencakup berbagai peran seperti editor, compiler, uploader, atas semua seri modul keluarga Arduino. Berikut adalah tampilan bagaimana software Arduino IDE. Selanjutnya ada Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile yang bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos D1, dan modul sejenisnya melalui internet, dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil. Dan inilah yang dinamakan dengan sistem Internet of Things. Berikut adalah tampilan aplikasi Blink di smartphone. Selanjutnya ada sensor temperatur dan kelembapan udara DHT22. Sensor DHT22 adalah sensor yang memiliki kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembapan. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik. Berikut inilah gambar dari DHT22. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah merupakan sebuah sensor resistif yang dapat mendeteksi kelembapan dari tanah. Dikatakan sensor resistif karena cara kerja sensor tersebut memanfaatkan prinsip resistansi yang artinya bekerja berdasarkan prinsip hambatan. Berikut adalah gambar dari sensor kelembapan tanah. Selanjutnya ada sensor level air. Sensor level air adalah sensor ketinggian air yang murah dan mudah digunakan. Sensor ini terdiri dari sejumlah garis yang disusun paralel untuk menentukan ketinggian permukaan air. Berikut adalah gambaran dari mana sensor air. Selanjutnya ada RTC DS3231. RTC adalah chip elektronik yang dapat menghitung waktu dengan akurat dan menjaga data waktu tersebut secara real time. RTC DS3231 merupakan salah satu jenis RTC yang dapat digunakan bersama dengan microcontroller. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya ada LCD karakter 2x16. LCD karakter 2x16 merupakan salah satu jenis LCD yang memiliki kemampuan menampilkan karakter dengan kapasitas 2 baris dan 16 kolom. Berikut inilah gambaran dari LCD. Selanjutnya ada pompa air listrik, suatu alat piranti yang berfungsi sebagai penyedia aliran air dalam debit tertentu dengan prinsip kerja menghisap air tersedia, kemudian mendistribusikannya air tersebut. Berikut adalah gambaran dari pompa air. Selanjutnya kita ke penelitian yang relevan. Pada proposal ini, terdapat dua penelitian yang relevan. Pertama, hasil penelitian pada tahun 2017 oleh Meji Mediawan dengan judul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Arduino pada Rumah Tanaman. Dengan hasil penelitian berupa alat penyiraman otomatis pada rumah tanaman dengan memanfaatkan Arduino sebagai pusat pengolahan sistem. Yang kedua, hasil penelitian pada tahun 2020 oleh Arif Setio Pamudi, Septi Andriatani, Aris Gunaryadi dengan judul Rancang Bangun Penyiraman Tanaman Pintar Menggunakan Smartphone dan Microcontroller Arduino Berbasis Internet of Things. Selanjutnya kita ke kerangka berpikir. Definisi alat ini adalah sistem penyiraman otomatis tanaman cabai pada greenhouse berbasis Internet of Things merupakan sebuah sistem elektronik yang menggunakan papan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali. Pada dasarnya, sistem ini bekerja berdasarkan keadaan lingkungan pada greenhouse, seperti pada suhu dalam greenhouse dan juga keadaan tanah pada tanaman. Selanjutnya kita ke diagram blok sistem. Pada gambar diagram blok di samping, diketahui bahwa sebuah papan microcontroller ESP32 merupakan pengendali yang digunakan pada sistem. Dapat diketahui juga bahwa terdapat komponen masukan dan juga keluaran. Terdapat 5 buah komponen masukan yang terpasang pada sistem, yakni sensor kelembapan tanah, sensor suhu, RTC atau real-time clock, dan perintah langsung dari aplikasi Blink. Selain itu, terdapat juga 4 komponen keluaran, yakni pompa air, sprayer, LCD, LED, dan hasil pembacaan sistem yang akan dikirimkan ke smartphone pengguna. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di Lab Elektronika Gedung L1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktunya Juli 2020 sampai Desember 2020. Alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari ESP32, RTC DC3231, sensor DHT22, sensor kelembapan tanah, sensor level air, LCD karakter 16x2, pompa air, pompa motor DC 12 volt, besi siku, pipa PVC,
selang air, dan paranet atau jaring tanaman. Berikutnya ke perangkat lunak. Yang pertama, Arduino IDE, PCB Wizard, Isis Proteus, dan Blink. Selanjutnya kita ke metodologi penelitian digunakan oleh penelitian adalah rekayasa teknik. Penelitian rekayasa teknik merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap sebuah produk berdasarkan pendekatan keteknikan. Diagram alir penelitian. Bisa dilihat pada diagram alir penelitian, diawali dengan mulai, kemudian ke perakitan rangkaian elektronika sistem, rangkaian berfungsi dengan baik atau tidak, jika ya, ke pembuatan alat. Selanjutnya ke pemrograman ISP. Apakah pemrograman ISP sudah baik? Jika ya, lanjut ke pemrograman aplikasi Blink. Kemudian, apakah program sudah sesuai? Jika ya, lanjut ke evaluasi dan pengujian alat dan aplikasi. Kemudian, alat dan aplikasi berfungsi dengan baik. Jika ya, maka selesai. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur yang kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran terhadap alat. Dengan membandingkan hasil pengukuran alat terhadap studi literatur yang telah dilakukan, maka diharapkan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian ke perancangan penelitian. Bisa dilihat, pada awalnya dimulai dari start, ke inisialisasi input atau output, inisialisasi RTC, kemudian ke tampilan awal sistem, kemudian ke pembacaan sensor, tampilan utama sistem, kemudian ke periksa status kelembapan tanah. Jika ya, akan menampilkan status kelembapan tanah. Jika tidak, maka periksa temperatur dan kelembapan udara. Jika ya, menampilkan status temperatur dan kelembapan udara. Jika tidak, maka ke poin E. Kemudian ke perintah langsung. Jika ya, akan ke poin A. Jika tidak, maka periksa apakah tanah kering. Jika ya, ke poin B. Jika tidak, maka periksa apakah suhu di atas 35 derajat Celcius. Jika ya, ke poin C. Jika tidak, periksa apakah air penyimpanan habis. Jika ya, menampilkan peringatan. Jika tidak, maka selesai. Kemudian pada poin A atau perintah langsung bisa menampilkan atau mengaktifkan pompa air dan juga mengaktifkan sprayer. Kemudian ke poin B. Pada poin B ini merupakan aktivitas dari apakah tanah kering. Jika tanah kering, maka driver pompa air akan aktif. Kemudian ke poin C. Apakah suhu di atas 35 derajat Celcius? Jika ya, maka driver sprayer akan aktif. Kemudian selesai. Kemudian ke perancangan perangkat keras atau hardware. Dimulai dari perancangan greenhouse, perancangan penyiraman tanaman, perancangan catu daya, perancangan driver relay. Kemudian ke perancangan yang berikutnya, bisa dilihat di sini ada microcontroller ESP32, ada input sensor dan juga output seperti LCD, ada relay, ada pompa air. Selanjutnya ke perancangan perangkat lunak atau software. Perancangan perangkat lunak atau software ini yang digunakan adalah Arduino IDE dan juga Blink. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kriteria pengujian yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan pada keseluruhan sistem. Kriteria pengujian dilakukan peneliti untuk menyatakan bahwa sistem yang telah dibuat dinyatakan berhasil. Untuk menyatakan bahwa sistem yang telah dibuat dinyatakan berhasil atau gagal, berikut kriteria pengujian pada penelitian sistem penyiraman otomatis tanaman cabai pada greenhouse berbasis Internet of Things atau IoT. Selanjutnya kita ke kriteria pengujian hardware. Di sini ada tabel pengujian sensor kelembapan tanah dan juga pengujian sensor temperatur. Selanjutnya ada pengujian pompa air dan pengujian pompa sprayer. Kemudian ke kriteria pengujian software. Di sini ada pengujian program di LCD dan juga pengujian program pada aplikasi Blink. Dan yang terakhir adalah pengujian hasil kerja sistem terhadap tanaman. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis video proposal penelitian ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih.